Jadi fungsinya sahur itu sebenarnya sebagai energi siap saji pada saat kita melakukan aktivitas pagi dan aktivitas siang. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka yang terjadi adalah dia akan merasa lemas, letih, lesu, ya, karena cadangannya itu tidak tersedia secara instan dan justru memecah cadangan kalori yang menyebabkan justru tidak baiknya keseimbangan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya puasa ini menjadi tantangan bagi pasien yang menderita gastritis atau mah akut ya. Dengan meningkatnya asam lambung, mungkin saja dia tidak tahan, mungkin bisa buka pada saat sore hari. Nah, ini bisa diakali dengan cara adalah ketika bersahur ya, diperbanyak makanan serat ya. Jangan salah loh, ternyata kurma itu juga mengandung serat yang tinggi. Ya, maksudnya kalau tidak ada kurma boleh yang lain, misalnya seperti sayuran, buah-buahan, ya. Tetapi kalau seandainya ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu dengan makan kurma juga sangat bagus ya pada saat sahur, karena dia mengandung serat yang tinggi. Apa fungsinya serat yang tinggi itu? Memelihara kesehatan dari saluran cerna, sehingga orang yang mempunyai mah akut tersebut mungkin saja makanannya itu terjaga dengan baik di saluran cerna, dilakukan pencernaan yang lebih baik ya, sehingga mahnya tersebut menjadi tidak terserang ya, tidak ada serangan mah pada saat dia berpuasa tersebut. Itu menurut saya manfaat yang sangat bagus dari sahur, dan tentunya dari segi agama, dari segi Islam, keberkahan itu banyak terjadi pada saat kita bersahur dan tentunya pada saat berbuka puasa. Nah, kemudian kalau masih soal sahur nih dok, apakah diperbolehkan bagi kita untuk tidur setelah sahur, di mana kan kita habis makan, kemudian sholat subuh, kemudian langsung tidur lagi sampai waktu duha, apakah itu ada berpengaruh juga dok bagi kesehatan? Baik, kita menjawab ini tentunya dilihat dari segi kondisi pada seseorang ya. Jadi kalau kita berbicara ini pada orang yang produktif, orang yang sehat, dan orang yang tidak ada gangguan apapun, maka sebenarnya disarankan untuk tidak tidur setelah sahur. Kenapa disarankan untuk tidak tidur setelah sahur? Karena setelah sahur itu terjadi pencernaan ya, terjadi gerakan cerna di saluran cerna, di mana pada saat posisi kita berbaring itu tidak akan maksimal gerakan pencernaan tersebut. Tentunya harus dalam posisi duduk atau posisi beraktivitas, sehingga dia membantu dalam kelancaran pencernaan tersebut. Nah, dan yang kedua tentunya kalau seandainya kita tidur setelah sahur, maka pada saat mencerna itu akan terbentuk gas-gas buangan ya. Gas buangan itu kalau dari di lambung keluar dari atas, mohon maaf disebut namanya bersendawa ya. Kalau dia dari bawah ya kita sebut namanya, orangnya itu mengeluarkan angin dari bawah tersebut atau kentut ya, mohon maaf ya. Nah, pada saat berbaring hal itu tidak bisa terjadi ya pada saat tidur, sehingga pada saat bangun ya mau melaksanakan sholat subuh misalnya, atau habis sholat subuh tidur langsung, bangunnya itu tinggi hari ya jam 8 atau jam 9, perut akan terasa menjadi begah ya, karena pencernaannya menjadi tidak maksimal. Ya, nah tapi ini berbeda ketika kita melihat pada kasus-kasus yang pertama, misalnya pada kasus orang tua ya, pada kasus geriatri. Pada geriatri yang mungkin saja dia masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi tentunya juga ada hal-hal yang kita tidak bisa paksakan. Kalau seandainya dia memang tidak kuat, mengantuk dan sebagainya, ya menurut saya tidak ada masalah untuk tidur ya. Tetapi ya tentunya kalau ada masalah-masalah begah dan sebagainya, harus kita pikirkan nanti ke depannya. Kalau seandainya hal itu terjadi, apakah sahur nanti diminum obat untuk mengurangi begah tersebut, misalnya obat-obat antiflatuen untuk mengeluarkan gasnya tersebut, atau obat untuk mencegah supaya asam lambung berlebih. Nah, itu berbeda kasus. Tapi secara umum kepada kita yang produktif ya disarankan untuk tidak langsung tidur. Tapi nanti kalau seandainya memang mengantuk juga ya, setelah ba'da duha ya, mungkin bisa tidur mungkin 1 atau
2 jam ya. Karena mungkin ada saja pekerja-pekerja ya tentunya seperti para medis ya seperti perawat, bidan yang kerjanya shift siang yang harus beristirahat. Ya tentunya ya memang harus dipersiapkan dengan cara tidur supaya siangnya itu nanti bisa bekerja dengan lebih baik atau dengan maksimal. Seperti itu Pak Abdul. Oke dok, terakhir satu lagi pertanyaan masih soal menjaga kesehatan puasa. Ya. Itu soal merokok dok. Jadi merokok ini ada yang bilang sebaiknya momentum Ramadan ini ajang untuk berhenti merokok, tapi ternyata masih ada yang merokok. Nah, apakah merokok selama bulan Ramadan itu dalam arti setelah berbuka dan juga sebelum selesai sahur itu punya dampak buruk yang lebih dok selama di bulan Ramadan ini? Baik. Kalau berdasarkan penelitian saya belum dapat ya jurnal tentang meneliti bagaimana efek buruk dari merokok yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dengan yang di luar bulan Ramadan ya. Tapi semua dokter sepakat bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Artinya kalau kami sih menilai tidak perlu adanya penelitian yang lebih buruk mana antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, tetapi kita sudah sepakat bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, terkait tadi apakah dengan momentumnya Ramadan ini seseorang bisa berhenti merokok? Ya, kalau memang itu bisa dilaksanakan ya saya sangat gembira mendengar hal tersebut. Tetapi selama saya menjadi seorang dokter ya, menjadi seorang klinisi yang berkecimpung ya di bidang dokter penyakit dalam dan sering menemui pasien-pasien yang punya komplikasi akibat merokok ya, entah itu mungkin tumor paru ya, entah itu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ataupun komplikasi lainnya. Saya menilai bahwa merokok itu muncul dari kesadaran ya, muncul dari kesadaran dan adanya efek yang membuat dia jerah ya. Nah, kesadaran misalnya dari segi apa? Kesadaran yang mungkin karena dia mau menikah, orang tua mertuanya yang tidak mau menantunya itu merokok ya, atau pasangannya itu merokok. Biasanya seperti itu dia berhenti sama sekali ya. Atau misalnya dia mendapat cobaan waktu itu anaknya ternyata meninggal karena adanya sakit paru-paru, dia trauma, dia berhenti merokok ya. Atau dia sendiri mendapatkan cobaan dengan adanya kanker paru ya atau penyakit paru obstruktif, dia berhenti merokok. Tapi ya saya bilang kalau seperti itu sudah terlambat. Cuman kita bisa menilai di sini kalau seandainya tidak ada kesadaran dari hati ya, walaupun ini momentumnya Ramadan ya ataupun itu di luar bulan Ramadan, sebenarnya tidak ada berbeda ya. Orang yang mau berhenti merokok tetap niat dari hati. Obat apapun itu hanya untuk bantuan, hanya nomor 3, nomor 4. Memang ada obat berhenti merokok. Tetapi ternyata setelah dihentikan obat tersebut, orangnya itu kumpul lagi dengan orang-orang yang merokok, dia bisa balik lagi merokok. Jadi intinya orang yang berhenti merokok itu saya nilai selama saya sudah menjadi dokter lebih dari 10 tahun, ya itu balik dari kesadarannya. Kesadaran bahwa memang merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan ini berdampak terhadap orang-orang, ya terhadap diri saya dan tentunya orang-orang yang saya sayang. Jadi begitu Fahil, jawaban dari saya. Siap. Ya, baik, terima kasih Dr. Meldi telah meluangkan waktunya dan membagi-bagikan ilmunya kepada kita dan juga Sobat Republika dimanapun berada. Terima kasih dok, kita berjumpa kembali dalam sesi yang berikutnya. Ya, kita berdoa bersama semoga Ramadan kita kali ini memberikan dampak yang baik terhadap kita, iman kita meningkat, amal ibadah kita meningkat, dan dosa-dosa kita diampuni, dan tentunya mudah-mudahan kesehatan kita menjadi prima untuk menghadapi hari-hari ke depannya Pak Hafil. Mohon maaf lahir batin. Ya, baik dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.